Dan kembali video terkait tentang depresi. Jadi yang kemarin mengikuti video tentang depresiasi pembahasannya itu baru satu bagian dari depresi dan impairment ya. Nah, di akhir video yang lalu saya sudah sedikit masuk ke impairment ya. Nah, sekarang kita membahas terkait tentang impairment itu sendiri. Moga-moga bisa selesai di depresi dan lanjut ke revaluasi ya. Jadi memang masih banyak pembahasan terkait tentang penurunan nilai dari aset semenjak masuk konsep International Financial Reporting Standard ataupun IFRS ya. Nah, impairment ya. Kita fokus ke beberapa highlight yang warna kuning, hijau, merah yang sudah saya tandai supaya kita bisa fokus ya. Tapi teman-teman nanti boleh membaca sendiri sisa dari beberapa yang tidak saya highlight ya. Nah, kita masuk ke konsep impairment itu sendiri. Jadi kenapa sebetulnya diperlukan konsep dari impairment ya? Nah, impairment itu sendiri timbul sebetulnya pada saat American Collapse yang terakhir kemarin di tahun 2008, 2009, 2010 di mana penilaian aset mereka yang mereka sudah cukup mencatatnya dengan carrying value ya teman-teman. Kalau sudah sampai di carrying value berarti sudah tahu ada komponen lain yang masuk di dalamnya, yaitu depresiasi ya. Nah, ternyata konsep pencatatan nilai aset tetap di akhir periode akuntansi berdasarkan carrying value yang sudah biasa kita pelajari atau di depresiasi yang video sebelumnya ternyata dinilai masih belum cukup. Kenapa masih belum cukup? Karena pada saat aset tersebut katakanlah dijual di akhir tahun, kita tidak bisa rely on value based on carrying value. Kenapa? Karena bisa jadi market ataupun eksternal faktor mempengaruhi. Market ataupun eksternal faktor di sini misalkan harga jual, demand dan supply atas aset tersebut. Kemudian faktor penggerak lainnya yang menyebabkan fair value-nya bisa berada di bawah ataupun berada di atas dari carrying value ataupun nilai yang sudah dikurangi dengan depresiasinya. Itu sebabnya mengapa kita perlu mempelajari impairment. Jadi impairment sebetulnya lanjutan lagi bagaimana kita mengakses value of our asset in the end of accounting period, not only based on carrying value minus depreciation and then selesai sampai di sana. Ya, jadi impairment adalah series lanjutannya lagi. Ya, nah dikatakan di sini it is difficult to arrive at a fair value for PPE ya, that is not somewhat subjective and arbitrary ya. Nah, jadi memang di sini dia bilang cukup kesulitan karena fair value PPE ini kita berdasarkan kalau definisinya arm's length ya. Jadi berdasarkan nilai kewajaran antar dua pihak ya. Nah, bicara nilai wajar ini cukup sulit ya, tapi kalau sampai tidak ada fair value-nya, di sini sudah disediakan justifikasi. Nanti ada beberapa case ada kita menggunakan dari jasa penilai khusus ya untuk beberapa aset yang memang sampai sulit sekali kita tidak menemukan fair value-nya ya. Nah, tapi somehow kita memerlukan konsep impairment ini karena memang faktanya di 2008, 2009, 2010 kita overstated recognition of aset tetap ya. Kenapa bisa overstated? Karena ternyata katakanlah metode penjusutan dengan teman-teman yang sudah pelajari video yang lalu dengan Stratline itu bisa jadi dia mengandung potensi overstated. Nah, potensi overstated ini harus dikurangi potensinya karena kita ingat saya selalu bilang accounting itu based on conservatism. Dia lebih kepada kehati-hatian, dia lebih kepada prudent. Kita tidak akan mencatat sesuatu yang sifatnya berlebihan ya. Kalau misalkan ternyata nilai tersebut berlebihan, oke lah kita bisa simpan sebagai unrealized. But if we are recognize potential loss, dan kita akan segera mengakui, kita akan mengambil value yang paling konservatif tadi ya. Itu tapi ini perspektif accounting bukan perspektif bisnis ya, seperti itu ya. Nah, itu pengantar dari impairment ya. Nah, kita masuk ke impairment itu sendiri ya. Nah, saya masuk ke yang warna hijau ini. A long-lived tangible asset is impaired when a company is not able to recover the asset carrying amount either through using it or by selling it ya. Jadi dia bilang a long-lived tangible asset ya, aset jangka panjang ya,
nanti saya belum masuk nih, aset jangka panjang apakah tanah aset jangka panjang atau dia unlimited ya. Tapi a long lived tangible asset is impaired when a company is not able to recover the asset carrying amount ya. Jadi nilai nanti kita akan ketemu dengan terminologi recoverable amount. Nilai yang terpulihkan, dia tidak dapat terpulihkan nilainya either through kita menggunakan aset tersebut atau kita mau menjual ya. Ya, nanti kita akan masuk ke satu-satu definisi apa itu recoverable amount ya. Nah, kapan kita melakukan impairment? Kapan kita melakukan impairment? If impairment indicator are present ya, then an impairment test must be conducted. Oh, ini sudah saya highlight warna merah. Oh, ada indikatornya ya, if impairment are present ya. Nah, ini kita masuk ke indikator tersebut ya. Indikatornya ada 2 ya. Tadi kita sudah bahas recoverable amount ya. Nah, recoverable amount is defined as the higher of fair value less cost to sell or value in use. Recoverable amount didefinisikan sebagai mana nilai yang lebih tinggi nih recoverable amount-nya. Ada 2 opsi kalau kita punya aset tetap di perusahaan. Pertama, kita mau menjual, berarti kita masukkan fair value, kita mau menjual mesin fotokopi. Oh, berapa sih fair value dari mesin fotokopi tersebut dikurangi dengan biaya untuk menjual. Katakanlah mesin fotokopinya cukup besar karena dia kapasitasnya untuk produksi besar, dikurangi dengan biaya menjualnya. Biaya menjualnya Anda butuh ekspedisi dan segala macam dikirimkan. Nah, itu recoverable amount indicator yang pertama. Atau yang kedua, saya nggak mau menjual. Lebih baik mesin fotokopinya tersebut saya pakai, ya. Kemudian saya hitung, emang bisa Pak? Nah, di dalam value in use kita menggunakan pendekatan time value of money, ya. Value in use artinya kita bagaimana mengakumulasi, literally-nya ya, atau logika mudahnya, value in use, bagaimana kita mengakumulasi potensi pendapatan yang diperoleh kalau kita menggunakan aset tersebut sampai dengan umur aset tersebut habis, ya. Kira-kira pakai present value, mempresent value-kan atau memfuture value-kan. Nah, uang yang ada di depan, katakanlah sisa umur ekonomisnya 3 tahun lagi, dari 5 tahun total useful life, 3 tahun lagi, Anda tarik nih ke sekarang. Karena kan penghitungan fair value-nya di akhir tahun ini, ya, kita melakukan keputusan, kita conducted impairment itu ada di akhir tahun ini, ya. Makanya kita coba 3 tahun ke depan berapa ya proyeksinya, ya. Proyeksi lihat dari mana, based on historical bisa. Kamu punya historical data, kamu punya historical revenue, ya. Kita bisa bikin estimasi, kemudian kita kinikan nilai uangnya, ya, atau kita present value kan. So itu adalah value in use, ya. Dari value in use itu masuk ke indikator yang warna merah ini, nomor 2. Indikator nomor 1-nya apa? Nilai jual aset dikurangi dengan biaya menjualnya. Nah, mana yang lebih tinggi? That is recoverable amount, atau nilai terpulihkan. Jadi, kalau saya boleh ulang lagi, nilai terpulihkan itu indikator terdiri dari 2. Anda bisa menjual aset tersebut dikurangi dengan biaya menjualnya. Biaya menjualnya apa? All biaya menjual, include biaya ekspedisi, biaya pengantaran, freight, dan segala macam. Ya. Atau Anda mau mempresent value-kan potensi pendapatan dari aset apabila aset tersebut Anda gunakan dan kemudian Anda hitung estimasi cash inflow-nya dengan konsep time value of money. Itu value in use, ya. Fair value less cost to sell, saya masuk ke definisi aslinya di sini, means what the asset could be sold for after deducting cost of disposal, ya. Disposal karena dia mau dihilangkan ataupun mau dijual, ya. Value in use tadi sudah dibahas juga, kita mempresent value kan cash flow expected from future use, ya, yang kemudian kita pakai sampai masa useful life-nya habis, ya. Nah, ini adalah impairment test, ya teman-teman. Konsep of impairment test ini konsep yang paling mendasar dan tidak boleh lupa, ya. Kalau bisa ini dihafalkan, ya. Carrying amount dibandingkan dengan compare to recoverable amount, which one higher? Is it fair value less cost to sell or value in use?
Pak, jadi kita mengerjakannya mulai dari kiri atau dari bawah? Bawah kiri, kiri bawah, bawah kiri ya. Kita mulai mengerjakannya dari, oh mohon maaf kalau dari saya, layar saya dari kiri ya. Kita mulai dari kanan bawah ya. Which one higher? Fair value loss cost to sell ya, kita hitung. Value in use kita hitung, mana yang paling tinggi. Mana yang paling tinggi nilainya tersebut kita bawa ke atas. Ke atas kemana ya, bukan ke langit-langit tapi ke recoverable amount ya. Di recoverable amount nilainya kita taruh di sini, kita bandingkan dengan carrying amount. Pada saat recoverable amount nilainya lebih tinggi daripada carrying amount, kita tidak melakukan impairment. Kenapa? Karena pada saat nilainya lebih tinggi, carrying amount-nya kita aman dong. Pencatatan kita aman dong. Pencatatan yang kita dalam tanda kutip based on historical cost aman dong. Berarti kita tidak perlu mencatat semacam kekhawatiran bahwa nanti kalau kita mau disposal of asset, nilainya akan menjadi turun. Akan tetapi, kalau recoverable amount-nya setelah diambil yang paling tinggi, nilainya masih lebih rendah daripada carrying amount, maka kita harus melakukan impairment. Konklusinya, impairment dilakukan apabila recoverable amount lebih rendah daripada carrying amount. Ya, saya langsung loncat ke yang cukup warna hijau saja. Apabila both the fair value, keduanya, less cost to sell and value in use lebih rendah daripada carrying amount, a loss on impairment terjadi, occurs ya. Itu kondisinya ya. So, impairment test tolong dihafalkan konsepnya karena ini masih terus akan berulang ya. Nah, kita lihat contoh yang paling sederhana sekali ya. Example no impairment. Assume that Cruise SA performs an impairment test for its equipment. The carrying amount of cruise equipment is 200,000. Its fair value less cost to sell. Ya, ini kita udah masuk ke indikator yang pertama, 180.000. And its value in use 205.000. 180 dan 205, mana yang paling tinggi? 205. 205 itu nilai apa, teman-teman? Betul, ya, nilai recoverable amount. Nilai recoverable amount kita bawa ke atas. Nah, kita bawa ke sini. Recoverable amount compared to carrying amount, ya. Pada saat recoverable amount is higher than carrying amount, then we are no longer needed impairment recognition. Oke, ya. Itu adalah no impairment, ya. Mudah ya, simple, ya. Example, kalau misalkan dia terjadi adanya penurunan nilai dan kita harus mencatat ya. Assume that the same information ya, sekarang value in use cruise-nya menjadi 175. Jadi yang tadinya 205 sekarang cuma 175 ya. Cruise measure di impairment loss ya, difference between carrying amount 200 ya tadi carrying amount-nya ya. Nah, sekarang value-nya indikator pertamanya adalah 180, indikator keduanya adalah 175 ya. Nah, itu sebabnya kita perlu mencatat yang lebih tinggi di bawah ke atas yaitu 180. Pada saat 180.000 di bawah ke atas, nilai recoverable amount-nya masih lebih rendah daripada carrying amount. That's why kita merecognize adanya loss on impairment 20.000 dan accumulated depreciation equipment 20.000 ya. Pencatatannya bagaimana? The loss on impairment is reported ya in the income statement, in the other income and expense sections ya. Nah, ini kalau kita merecognize adanya impairment ataupun penurunan nilai ya. Nanti mungkin pertanyaan saya di berikutnya adalah apakah mungkin impairment naik nilainya ya, tapi kita selesaikan dulu materinya ya, nanti mungkin untuk pertanyaan pemahaman konsep ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang sedikit komprehensif. Kalau tadi teman-teman melihat contoh soalnya cukup literally mudah karena depresiasinya sudah dihitungkan, carrying amount-nya sudah final ya. Padahal kan carrying amount itu kalau teman-teman mau di breakdown soalnya bisa ya nanti pas ujian mungkin, artinya ada nilai depresiasinya, ada nilai residual value-nya, teman-teman masih harus menghitung
carrying value-nya sendiri. Nah, sekarang kita lihat case yang pertama, yaitu adalah at Desember 31, 2020 Hanoi Limited Test Equipment ya. Nah, carrying amount-nya itu adalah 14 juta didapat dari 26 juta minus 12 juta. 26 juta itu adalah cost of equipment-nya, sementara 12 juta itu adalah nilai dari depresiasinya itu sendiri ya. Sehingga carrying amount-nya menjadi 14 juta. Recoverable amount-nya berapa? Sudah saya highlight teman-teman. Nomor 3 informasinya. Hanoi has determined that the recoverable amount for this asset at December 31st to 2020 dia menjadi 11 juta. Oh, recoverable amount-nya ternyata lebih rendah nih pada carrying amount. Itu sebabnya kita perlu melakukan ataupun kita perlu merecognize adanya loss on impairment senilai 3 juta. Artinya perusahaan perlu mengungkapkan kekhawatiran dan sudah early recognition bahwa perusahaan sudah secara konservatif mengakui adanya aware terhadap potensial penurunan nilai asetnya sebesar 3 juta rupiah ya. Nah, itu menyebabkan nilai dari asetnya sekarang menjadi berapa? Ya, 14 dikurangi 3 menjadi 11 juta. Nah, 11 juta berdampak pada perhitungan sisa depresiasi. Iya dong, artinya apa? Sekarang nilai asetnya sudah diturunkan. Mau tidak mau, kalau Anda menghitung straight line, ada perubahan dong. Karena nilainya turun, berarti juga pasti setelah masa pengakuan impairment of test tadi, nilai depresiasinya juga turun. Itu sebabnya nilainya menjadi 11 juta, sudah saya highlight warna hijau, ya, dan remaining useful life-nya is still 2 years. Makanya dia bilang depreciation expense ya for the next year-nya itu menjadi 5.500.000 akibat dari 11 juta penurunan nilai yang tadi 14 minus 11 dibagi dengan remaining useful life of asetnya yaitu 2 tahun. Sehingga menjadi umur depresiasi nilai depresiasinya menjadi 5.500.000 untuk next year-nya ya. Jadi jangan lupa teman-teman, dampak dari penghitungan impairment tidak selesai hanya kita mencatat perhitungan loss on impairment, tapi segera kita lakukan rekognisi pada nilai depresiasi expense-nya untuk tahun berikutnya ya. Nah, soal ini masih cukup terlihat mudah karena ini hanya kejadian penurunan. Namanya soal dimodif, kemudian bagaimana kalau dia penurunan nilainya fluktuatif, naiknya di kemudian hari naik lagi. Nah, itu case berikutnya. So, kita masih akan melanjutkan. Jangan lupa teman-teman, kita pindah ke next video untuk membahas bagaimana kalau ada nggak sih kemungkinan nilainya setelah di impairment dia naik lagi. Oke?